Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Mutmainnah SEME selaku dosen pembimbing materi kuliah pengantar studi Islam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tetap terucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya, Robihatun Nabila sebagai moderator, Putri Nabila dan Rifatul Kiptiah sebagai presentator yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ilmu Kalam. Ilmu kalam, secara etimologis, ilmu adalah suatu pengetahuan, dan kalam secara harfiah adalah perkataan atau percakapan. Kalam dalam bahasa Arab juga diartikan sebagai kalam yang dimaksud bukan pembicaraan dalam pengertian sehari-hari, melainkan dalam pengertian membicarakan yang bernalar dengan menggunakan logika. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan kepada saudari Putri Nabila. Kepada saudari Putri Nabila, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan kedua, yaitu tentang asal-usul ilmu kalam. Sejarah munculnya ilmu kalam berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Timbullah persoalan-persoalan di kalangan umat Islam tentang siapakah pengganti Nabi atau Khalifatul Rasul. Kemudian persoalan itu dapat diatasi setelah dibaiatnya atau diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dipimpin Umar bin Khattab. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, umat Islam tampak tegar dan mengalami ekspansi seperti ke Jazirah Arabian, Palestina, Syria, sebagian wilayah Persia dan Romawi, serta Mesir. Setelah kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir, maka Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman termasuk dalam golongan Quraisy yang kaya kaum keluarganya terdiri dari orang-orang aristokrat Mekah. Karena pengalaman dagangnya, mereka mempunyai pengetahuan administrasi. Ilmu kalam sebagai ilmu yang berdiri sendiri belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun sahabat-sahabatnya. Akan tetapi baru dikenal pada masa berikutnya. Setelah ilmu-ilmu keislaman yang lain satu persatu muncul, dan setelah orang banyak membicarakan tentang kepercayaan alam gaib atau metafisika. Terima kasih kepada saudari Putri Nabila atas penjelasannya. Untuk melengkapi presentasi kita pada hari ini, selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh saudari Rifatul Kiptiah. Kepada saudari Rifatul Kiptiah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Kiptiah, saya dari PSI kelompok 9. Pembahasan yang ketiga yaitu aliran-aliran. Aliran di sini terdapat beberapa aliran. Yang pertama, aliran Khawarij. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu kelompok atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bugat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khalifah. Aliran yang kedua yaitu aliran Syiah. Syiah secara bahasa berarti pengikut, pendukung atau kelompok. Kata Syiah dimaksud dengan pengikut-pengikut Ali dan penolongnya. Syiah adalah suatu golongan dalam Islam yang beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan wasiat. Aliran yang ketiga yaitu aliran Murji'in, aliran netral yang muncul setelah terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah. Aliran yang tidak mendukung di antara kemunculan aliran yang bersifat pro atau kontra. Mereka tidak mau turut dalam praktek kafir mengkafirkan yang terjadi di antara golongan yang bertentangan. Aliran yang keempat yaitu aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah, berarti terpisah atau memisahkan diri, yang juga mempunyai arti menjauhkan atau menjauhkan diri, atau juga mengasingkan diri. Golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam.
Aliran yang keenam yaitu aliran Qadariyah dan Jabariyah. Sebagaimana pertama kali muncul dan hangat dibicarakan dalam kalangan umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah persoalan politik yang merambat ke persoalan teologi. Jabariyah dan Qadariyah sebagai sebuah pemahaman esensi yang berusia lama sebelum datangnya Islam. Paham ini sudah terdapat di kalangan Yahudi dan Nasrani, bahkan juga kaum filosofi kuno. Aliran yang terakhir yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung arti para penganut sunnah atau i'tikad Nabi dan ijma' para sahabat beliau. Dalam bidang akidah mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, sedangkan dalam bidang fikih mengikuti dari salah satu 4 mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Demikianlah hasil pemaparan presentasi yang kami bawakan mengenai ilmu kalam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan maupun perbuatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.